Random nih, cara nih. Gak ada itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan, yaitu berupa kesempatan berkah, kesehatan, umur panjang dan rezeki. Dan juga kita diberi kesempatan juga untuk melakukan kegiatan Zoom meeting kita PKG Pitulka dengan kegiatan kita ini mudah-mudahan mendapatkan berkah dan amal yang lebih baik, dan juga kegiatan kita ini diberikan kenyamanan nanti belajarnya. Dan juga tidak lupa kita salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan salawat tadi, mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kakak, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, bentar lagi nih kakak-kakak semuanya. Saya tetap yakin dan kakak-kakak tetap semangat, tetap mengikuti kegiatan kita. Ini di akhir-akhir penyelesaian pelatihan kita. Jangan sampai kakak-kakak merasa jenuh atau tidak merasa bosan mengikuti kegiatan ini. Jadi saya semuanya untuk tetap mengikuti kegiatan kita. Baiklah kakak-kakak, dengan keadaan kakak semuanya sehat. Saya lihat ini wajah-wajahnya masih seperti dulu, cerah, ada jiwa mudanya. Walaupun kita hanya 6, tapi tetap kita melaksanakan kegiatan kita kakak-kakak. Jadi untuk Kak Yulita, hati-hati di jalan. Saya harapkan kakak-kakak, Kak Yulita tetap mengikuti kegiatan kita. Baiklah kakak-kakak, untuk hari ini kegiatan kita hanya 1 DP kakak-kakak. Mohon untuk setiap kakak-kakak semuanya, hendaknya yang saya harapkan itu sudah membuat program sesuai yang kemarin kita kita lakukan. Jadi untuk persiapan kakak nanti untuk membuat RTL itu sudah siap dan sudah bisa disosialisasikan setelah kita melakukan kegiatan Zoom meeting ini. Oke, baiklah kakak-kakak, kita mulai. Yang pertama ini, step pertama yaitu rencana tindak lanjut RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasi kita 1 JP dari sinkronus. Kita lanjut. Kakak-kakak, sebelum kita melakukan kegiatan Zoom meeting ini atau rapat kita ini, hendaknya kakak semuanya dalam keadaan posisi yang siap, dengan perasaan tenang di dalam hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian kakak untuk fokus belajar kita hari ini. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi setiap kita lakukan itu kakak, apapun itu, baik kita melakukan gerak ataupun yang lain, baik kita lagi duduk atau tidak, ataupun kita lagi ngapain, itu hendaknya hati kakak dan pikiran kakak itu diarahkan dengan satu fokus belajar, dengan rasa yang syukur, ingin tahu, dan kebajikan kita selama ini. Dan juga hendaknya kakak-kakak semuanya itu tetap merasakan apa yang kita dapatkan nanti selama ini, dan juga bisa kita melakukan implementasi ke dalam kegiatan di bermasyarakat atau di sekolah. Baiklah kakak-kakak, dengan tadi pikiran kita tadi, hati kita sudah disatukan dengan fokus belajar. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita ini dengan lancar. Oke. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan, selama ini kita tidak lupa melakukan kegiatan berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan. Saya pimpin, izin kakak-kakak semuanya.
Sebelum kita memulai kegiatan, hendaknya kita berdoa dengan sesuai agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah dengan doa tadi kita bersama-sama dengan sesuai agama atau keyakinan masing-masing. Hendaknya Allah mengijabahkan niat kita selama ini. Semoga dengan kegiatan kita ini mendapatkan berkah buat kita semuanya. Oke, baiklah kakak-kakak. Kesepakatan kita. Ini kita samakan aja ya kak, kesepakatan kita seperti biasa. Yang mana kesepakatan kita ini sudah sesuai dengan keinginan kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita dalam kesepakatan kita bersama. Yang mana yang pertama menyalakan kamera, hendaknya kakak-kakak semuanya kameranya diaktifkan. Yang kedua mematikan mikrofon, mic, tolong kakak-kakak semuanya ketika saya lagi menyampaikan mohon mic-nya dimatikan. Yang ketiga hadir seutuhnya. Untuk hari ini mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain nanti masuk ke virtual Zoom kita nanti. Yang keempat menghargai waktu bersama. Alhamdulillah kita tadi sudah mulai dengan waktu jam 1 lewat 57 ya. Sekarang sudah jam 2 atau jam 14. Yang kelima maksimalkan fitur chat. Kalau ada kita melakukan nanti kegiatan aplikasi nanti di chat kolom atau aplikasi yang lain, nanti mohon kakak untuk melakukan kegiatan itu. Yang keenam, klik angkat tangan atau raise hand sebelum bertanya. Yang ketujuh atau yang terakhir itu gangguan teknis adalah hal wajar. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita jaringan kita atau sinyal kita nanti tidak terputus atau tidak terganggu atau tidak terjadi kendala. Mudah-mudahan itu keinginan kita. Dengan adanya kegiatan ini, kamera kita, jaring kita sudah bagus. Oke, kakak-kakak, inilah umpan dari saya buat kakak semuanya. Dengan kesepakatan kita bersama ini sudah sesuai yang kita lakukan selama ini. Walaupun sedikit ada sedikit tidak sesuai, tapi alhamdulillah insya Allah kakak semuanya paham maksud kesepakatan bersama kita. Oke, kita lanjut. Tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3 kemarin ya. Yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut atau RTL. Ini saya harapkan nanti kakak-kakak mulai sekarang atau kemarin sudah saya sampaikan untuk membuat RTL-nya dan bisa langsung disosialisasikan kegiatan RTL kakak. Semoga nanti jangan lupa nanti ini kakak-kakak semuanya sebelum melakukan RTL nanti boleh kakak-kakak untuk mendapatkan umpan balik dari teman-teman atau rekan sejawat dengan program kakak atau rencana program kakak. Ataukah sesuai atau tidak, kalau sesuai nanti baru kita melakukan sosialisasi. Itu baru kakak bisa menyampaikan ke teman-teman rekan sejawat. Setelah itu nanti baru kakak melakukan nanti. Oke, kita lanjut. Agenda kita sesi ini yang pertama pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar itu 5 menit. Yang kedua refleksi awal 10 menit. Yang ketiga penyampaian RTL pengantar tugas RTL penilaian lini masa itu 20 menit. Yang keempat dialog diskusi nanti tanya jawab kakak-kakak semua ya. Ini mungkin kita membahas masalah RTL dan juga program kakak nanti. Yang kelima penutup 3 menit. Oke, pendahuluan. Saya ingin tahu juga nih dari kakak-kakak semuanya level dari 1 sampai 10 persiapan belajar kita dari awal sampai sekarang itu berapa kakak-kakak levelnya? Silakan kakak-kakak memberikan tanggapannya. Level kita dari 1 sampai 10
dengan persiapan belajar kita itu udah sampai di mana? Silakan kakak-kakak. Dan juga nanti alasannya kenapa kakak memilih level itu. Silakan kakak-kakak memberi tanggapan. Langsung aja nggak apa-apa. Atau di kolom chat juga nggak apa-apa. Silakan. Persiapan belajar kakak hari ini atau yang kemarin. Atau yang dari kemarin sampai hari ini. Berapa persiapan belajar kakak dengan sesuai level kita dari 1 sampai 10. Silakan kakak-kakak itu memberikan komentarnya di kolom chat atau langsung saja boleh. Silakan. Dan jangan lupa berikan alasannya. Saya beri waktu 5 menit ya kakak-kakak. Siap, Kak. Kalau menurut saya, Kak, Oke. dari pembelajaran 1 sampai 10, kalau PASE itu sudah cukup bagus, Kak. Iya. Levelnya berapa Kak Yulita? Persiapan. Apa, Kak? Levelnya berapa? Dari level 1 sampai Levelnya 10? bisa 8, bisa 9, Kak. Oh, 8 9 ya? Ya, Kak. Oke. Itu alasan kakak sudah memilih 8 dan 9 itu udah persiapannya sudah matang gitu ya? Siap, Kak. Oke. Terima kasih Kak Yulita. Ada yang lain? Lah. Ada yang lain? Kalau saya, Kak. Halo, Kak. Ya oke. Kak Sri, silakan. Kalau saya di level 8, Kak. Di level. Oh, 8 ya levelnya ya. Alasannya Kak? Karena kesibukan yang lain-lainnya, Kak. Kesibukan ngajar dan sebagainya. Kadang-kadang agak terputus-putus gitu. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti tepat waktu gitu. Oke. Itu aja, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih Kak Sri. Iya, Kak. Memberikan alasan persiapan belajarnya dari level 1 sampai 10 itu kakak memberikan 8 ya levelnya ya. Karena persiapannya Iya, Kak. masih perlu diperbaiki atau masih perlu ditingkatkan gitu ya Kak Sri ya. Iya, Kak. Oke. Nah, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi Kak Niko. Saya pingin suaranya Kak Septianti nih, pingin saya dengar suaranya Kak Septianti nanti ya. Mohon diberi tanggapannya Kak Septianti nanti. Oke, silakan. Kak Niko. Halo Kak. Ya. Kalau diri pribadi maksudnya nih Kak, level waktu kita mengikuti dari 1 sampai 10 ya Kak? Iya. Kalau menurut diri pribadi saya mungkin masih di bawah pasti ini Kak. Oh, pasti bawah gitu ya. Iya. Karena mungkin di kisaran masih banyak perbaikan lagi Kak, antara 7 dan 8 lah mungkin. Karena banyak ya kesibukan lain gitu kan, juga kita kurang tepat waktu itu, dan juga belum begitu aktif gitu Kak. Tapi sangat membantu dari pertemuan-pertemuan yang sesudahnya dan yang berikutnya itu sangat bermanfaat, banyak mendapatkan tambahan-tambahan ilmunya Kak. Oke. Untuk diri saya sendiri untuk menerapkan pembelajaran di sekolah. Oke. Terima kasih Kak Niko, menarik jawaban dari Kak Niko. Masih ada perlu perbaikan dan tingkatan ya kakak-kakak ya, Kak Niko. Ya, ada tingkatannya lagi nih Kak. Iya, mudah-mudahan dengan hasil selama ini kita belajar dan juga termasuk hari ini, setidaknya kakak-kakak sudah mendapatkan pemahaman dan paradigma kakak sudah ada perubahan dari mindset cara kita proses pembelajaran ya, yang mana itu memang betul-betul berpusat kepada peserta didik. Saya harapkan nanti kakak-kakak semuanya
punya level inisiatif inovatif yang bagus, yang menarik, membuat siswa-siswinya itu bisa mengikuti lebih nyaman dengan kakak-kakak semuanya. Apalagi kita ini semua guru PJOK itu udah ini termasuk diri kita ini termasuk dunia bermain mereka. Jadi tetap kakak-kakak jangan pernah putus asa ataupun jangan putus belajar. Tetap kita manusia itu tidak pernah lepas untuk belajar terus, Kak. Ingin tahu terus kita apapun itu. Tapi setidaknya kita dapatlah sedikit ilmunya dalam proses pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah kakak-kakak, kita lanjutkan. Mungkin ada yang lain tambahan? Kak Nurmansah atau ya Kak Septianti dulu. Ya, Kak. Kak Septianti. Oke, siap. Kak Septianti. Kalau saya mungkin masih 7-8 lah, Kak. Karena 7-8. banyak kurangnya. Oke, Banyak kurangnya masih butuh apa? Karena kesibukan inilah, Kak. Oke. Kurang apa, tapi dengan adanya PKG ini membawa saya lebih dalam mengajar tuh lebih tahu, oh ini kurangnya ini gitu, Kak. Karena kan saya guru masih baru gitu mengajar, Kak. Jadi dengan adanya PKG ini membuat saya yang tidak tahu menjadi tahu gitu, pengalamannya lebih bertambah gitu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Septianti. Ini hampir sama dengan kakak semuanya. Ini ada kesadaran diri kita atau refleksi dari diri kita ya tentang kelebihan dan kekurangan kita pada proses pembelajaran atau persiapan belajar kita hari ini. Level kita memang 7-8 itu hal wajar saja, tapi setidaknya selama kita mengikuti kegiatan ini ada perkembangan yang kita dapatkan nanti dalam kegiatan ini. Jadi itu yang saya sampaikan untuk kakak semuanya, jangan pernah putus untuk belajar, tetap belajarlah untuk mencari keinginan tahu supaya kita tahu menjadi tahu lebih dalam lagi. Oke, ada mau tambah lagi? Kan sedikit, Kak. Oke, silakan Kak Rita. Selama belajar PKG PJOK ini, Kak, anak-anak saya kan sebelumnya kan tidak pernah melakukan ice breaking, Pak. Jadi selama belajar PKG PJOK, ice breaking ini saya terapkan. Anak-anak sering kalau olahraga, Bu, ice breaking, Bu. Nyaman sekali, Bu. Senang sekali saya, Bu, belajar selama ada ice breaking Ibu ajarkan saya. Iya. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Jadi ada Kak. kemajuan. Oke. Terima kasih Kak Julita. Berarti selama ini Kak Julita sudah terapkan ya ice breaking ya. Sebelum Sudah, memulai melakukan kegiatan inti dalam proses pembelajaran, Kakak sudah melakukan kegiatan ice breaking. Tujuan dari ice breaking itu sudah Kakak pahami. Karena apa? Ice breaking itu membangkitkan gairah diri anak supaya mereka mengikuti belajar dengan kita dengan nyaman, sehingga mereka dapat mendapatkan makna dari kegiatan mereka lakukan nanti. Itu terima kasih untuk Kak Yulita sudah melakukan terapan ice breaking-nya. Oke, kita lanjut. Mungkin kalau ada mau tambahan silakan Kakak, mau diceritakan juga nggak apa-apa. Tidak ada? Kita lanjut ya. Ada Kak Herman? Kak Herman mau nambah? Silakan kalau Kak Herman mau nambah atau Kak Ahmad Apandi nih. Saya lebih ke Kak Ahmad Apandi. Kak Ahmad. Silakan Kak Herman kalau Oke. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau persiapan baik secara pribadi, saya menilai diri saya sendiri secara tak langsung itu Kak ya. Oke. Nah, kalau saya orangnya kan serius dalam apapun bentuk pelajaran, saya serius dalam menghadapinya. Oke. Di samping itu pun kalau pemberian atau proses pembelajaran kita ini saya sudah termasuk mantap nih Kak. Sudah masuk bisa diterapkan, cuma kelemahan pada diri kami lah. Diri kami sebagai penerima instruksi tadi
tentu kami punyai di samping umur, mempunyai kelemahan-kelemahan dalam menerima atau menyerap ilmu yang diberikan sama kakak-kakak tadi. Oke. Kalau levelnya, kalau level saya pribadi 8,5 tuh Kak. Oke. Makasih Ya, Kak. terima kasih. Ya, terima kasih Kak Herman. Ini masih ada refleksi dari Kak Herman. Renungan buat Kak Herman ya. Selama ini Kak Herman, saya yakin saya selama ini mengikuti kegiatan kita ini dari awal sampai sekarang, yang lebih banyak bertanya itu ingin tahu tuh Kak Herman. Kak Herman ingin tahu ini apa itu selama kita melakukan kegiatan ini, apalagi yang kegiatan tatap muka ya kemarin itu, saya sangat apresiasi banget sama Kak Herman karena beliau termasuk tepat waktu. Siapa merasa yang junior ini, saya sendiri merasa malu sih dengan Kak Herman karena selama dia tatap muka itu lebih awal datang itu udah konsistennya Kak Herman itu betul-betul ya serius yang saya lihat. Itu sudut pandang saya apresiasi untuk Kak Herman. Terima kasih Kak Herman memberikan contoh yang lebih baik untuk kami yang muda-muda ini, karena yaitu tadi masih ada juga kekurangan kita dalam proses pembelajaran, baik waktu, disiplin, itu pun kita masih longgar kita melakukan kegiatan itu. Oke, terima kasih Kak Herman. Ada tambahan lagi Kak Ahmad? Maaf Kak, ini baru masuk Kak, agak ke tempat saya juga mati lampu Kak. Oh, mati lampu. Jadi agak jaringan putus-putus Kak. Oke, siap. Oke, kita lanjut aja ya. Coba Kak. Boleh. Kak, Kalau coba Kak, apa yang boleh silakan Kak. Halo? Ya, halo Kak Ahmad, silakan. Gimana Kak? Putus-putus Kak. Oke. Boleh Kak Ahmad untuk memberikan tanggapan tentang level kita ini 1 sampai 10 dengan persiapan belajar kita itu udah sampai di mana levelnya? Tentang RTL gitu Kak. Tentang persiapan belajar kita. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran deh. Nah, maksudnya gini, persiapan belajar kita sudah sampai di mana levelnya? Ya. Dari 1 sampai 10. Boleh Kakak memberikan level berapa dan apa alasannya Kakak memberikan nilai segitu? Mungkin kalau saya kasih level agak ribut Kak. Saya cari jaringan nih. Oke. Kalau saya kasih level 8 lah Kak. Oke, alasannya kenapa 8. Kak? Ngapa 8? Karena saya rasa kegiatan kita ini kan sangat positif, memberikan kami pemahaman tentang cara bagaimana menjadi guru PJOK itu yang benar-benar memahami karakter untuk peserta didik kita. Ya. Oke. Kemudian banyak manfaatnya lagi tentang biasanya kita tidak kenal, sekarang sudah kenal gitu kan Kak, silaturahmi terjaga, saling memahami kelebihan teman kita, kakak-kakak yang lain, saling memberi support, tidak ada yang acuh tak acuh, kita saling bantu-membantu demi kemajuan kita bersama. Seperti itu dulu Kak. Oke, terima kasih Kak Ahmad memberikan sedikit. Mohon maaf Kak, ini jaga jaringan mungkin nih Kak, tempat kami mati lampu juga Kak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Ahmad sudah memberikan tanggapan tentang persiapan belajar dengan level yang Kakak sebutkan tadi, dan juga Kakak masukkan tadi inti-intinya yang mana dengan ada kegiatan kita ini menjalinkan silaturahmi dan kita juga bersama-sama saling membantu untuk demi kepentingan kita bersama ya. Gitu ya Kak Ahmad ya? Siap Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut aja. Oke, tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, yang kedua refleksi awal, mengingat kembali kakak-kakak pembelajaran berbasis proyek kemarin kita ya,
Kemarin sudah ditampilkan kelompoknya Kak Ahmad Pandi, cukup bagus, cukup menarik, dan itu kita apresiasi programnya atau rancangan pembelajaran berbasis proyek yang ditampilkan oleh Kak Ahmad Pandi. Oke, kita lanjut. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan kakak-kakak memberikan tanggapan ini di kolom chat ya. Silakan kakak-kakak. Silakan memberikan tanggapan tentang pertanyaan pemantik dan tuliskan di kolom chat. Oke, silakan kakak-kakak memberikan tanggapan. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan kakak-kakak. Kak Nurmansyah sangat membantu sekali terutama dalam meningkatkan kreativitas. Oke. Kak Sri, menurut saya sangat baik sekali berkolaborasi dengan rekan sejawat hingga ada
sehingga sangat komplit anggotanya dan saling melengkapi dan membangun. Oke, terima kasih Kak Sri. Oke, ada tambahan lagi? Silakan kakak-kakak mau nambahkan lagi, baru 2 orang. Oke, ini masih ada lanjutannya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak memberi tanggapannya sesingkat-singkatnya aja kakak. Ini masih ada satu lagi pertanyaan ini. Ini pertanyaan pemantik ya kakak-kakak semua ya. Mohon ditanggapi. Ini pertanyaan kedua kakak ini ya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran?
Kak, saya jawab dengan dibacakan aja gimana, Kak? Boleh. Langsung aja boleh, Kak? Boleh. Iya. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan memanfaatkan ke nilai dan ide berbagai sumber. Ya. Ya. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan memanfaatkan sumber belajar gitu ya. iya. Oke, terima kasih Kak Yulita. Atau manfaat keahlian gitu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Yulita. Siap, Dengan Kak. tanggapannya tadi, dengan adanya ini berdampak positif dengan melakukan kolaborasi dan juga dari sumber-sumber dari teman-teman yang lain atau rekan sejawat itu berdampak positif ya Kak Yulita ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Oke. Siap, Kak. Kita lanjut. Tanggapan dari Kak Sri. Menurut saya pertama saya menyampaikan program saya kepada rekan sejawat saya dan mempromosikan apa-apa saja yang harus ditingkat dan apa yang baik dan yang lebih baik. Oke, terima kasih Kak Sri tanggapannya. Iya, Kak. Ini edukasinya Kak Sri setelah membuat rancangan ini perlu kita melakukan ini ya, melakukan umpan balik dari teman rekan sejawat ya Kak Sri ya. Iya, Kak, betul. Kita melakukan sosialisasi ya. Iya, kalau sudah kita promokan apa yang kita programkan, mereka tertarik dan sepertinya meningkatkan mutu pendidikan. Tentunya mereka mau bekerja sama untuk berkolaborasi dalam pembelajaran proyek ini, begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Sri. Iya, Kak. Betul. Dari Kak Sri, sebelum kita melakukan program ini atau rancangan kita, perlu kita melakukan umpan balik dulu sama teman-teman atau rekan sejawat kita, apakah program kita atau rancangan kita ini sudah sesuai dengan yang berfokus pada peserta didik, sehingga kalau memang menarik dan dapat apresiasi dari teman-teman, perlu kita lakukan promo atau promosi, lakukan dengan kegiatan sosialisasi dengan teman-teman, rekan sejawat, dan kepala sekolah, sehingga program yang tadi yang kita buat sudah diterima dan dapat diimplementasikan kepada peserta didik. Sehingga apa yang dibuat program tadi dengan Kak Sri tadi itu sudah diapresiasi dari rekan-rekan sejawat dan juga anak-anak. Oke, terima kasih Kak Sri. Mudah-mudahan kakak ini atau program rancangan kakak nanti menarik untuk dipakai untuk oleh teman-teman kita nanti. Oke. Kak, sedikit Kak, kami juga SD kami kan SD kompleks Kak. Iya betul. Jadi kami mau merancang nanti ini untuk kelas meeting bulan Desember nanti kami mau membentuk olahraga tradisional yaitu hadang yang kemarin baru saja dipertandingkan. Jadi kami 3 SD mau merancang itu, nanti kami berkolaborasilah 3 SD kami di komplek itu Pak. Dengan mengikuti pembelajaran ini insya Allah kami bisa melaksanakan itu Kak. Ya terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sri. Jangan lupa Kak Sri, sebelum kakak melakukan itu, buatkan dulu rancangannya, program kakak nanti. Setelah itu kakak ambil umpan balik atau dari teman-teman kita, sehingga program kakak itu nanti bisa dipakai, bisa menarik untuk mereka, sehingga kakak bisa promokan dan sosialisasikan dengan sekolah-sekolah lain. Jadi untuk kalau memang tujuan kakak untuk kelas meeting, nggak apa-apa, itu bagus. Karena ini memang kegiatan ini perlu ada terlibatnya dari kepala sekolah atau di dalam lingkungan. Jadi sehingga itu kegiatan kakak nanti itu berjalan lancar. Bagus itu Kak Sri. Iya. Kalau dilibatkan tiga sekolah ya? Iya, dengan Kak Septi, cuman SD 8 tidak terpanggil mengikuti PKG. Jadi kami komplek berdua Kak Septi. Oke, bagus. Bagus. Nanti jangan lupa diapakan dulu ya, sosialisasi dulu ya. Iya. Bagus, oke. Yuk kita lanjut kakak-kakak semuanya.
tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini di tengah-tengahnya itu keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang di atas itu tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Yang di bawah pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan yang menggerakkan rekan sejawat. Oke, kita lanjut. 3 penyampaian RTL. Kita mulai. Yang A, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut. Kegiatan kakak itu nanti mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ini yang nanti pengantar tugasnya kakak-kakak. Mudah-mudahan ini program kakak nanti atau rancangan kakak nanti sesuai yang kakak lakukan nanti. Oke. Yang A, pengantar tugasnya, sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang mana mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan. Berarti kakak-kakak nanti melihat dulu visi guru PJOK dalam diri kita yang berpusat pada peserta didik. Setelah itu kita mengajak rekan sejawat kita untuk melakukan program atau kegiatan. Dengan tujuan itu yaitu memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Berarti aset-aset yang ada di sekolah kakak-kakak jangan lupa dipakai. Misalnya aset manusia siapa? Itu kepsek, guru, majelis guru atau peserta didik. Itu aset manusia. Asetnya fisik yaitu tadi sarana prasarana. Asetnya finansial yaitu tentang biaya dari dana BOS atau BOSDAS, BOSNAS dan BOSDA. Itu jangan lupa kakak-kakak dibuat dengan aset-aset yang dimiliki di sekolah nanti. Dan kita lanjut, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul para peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, ini dia kakak-kakak yang kakak buat nanti RTL itu. Yang pertama ada tujuan programnya, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiganya keterlibatan komunitas, dan keempat rencana evaluasi program. Jadi yang keempat ini nanti kakak masukkan dengan rencana program kakak yang kakak sosialisasi nanti dengan ada umpan balik dari rekan sejawat. Jadi keempat-empatnya itu ada yang harus kakak masukkan. Oke, kita lanjut. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Jadi saya ini nanti kakak lihat ini semuanya yang ada 4 ini sudah adakah atau belum yang kakak tampilkan nanti di program rancangan yang kakak buat nanti. Fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Berarti yang baru ya kakak-kakak ya. Yang kedua, notulen catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Mungkin ini catatan kakak dari KBS itu nanti, atau semacam grup kak. Kalau misal gini, grup KBS kakak, misalnya teratai, nama grup kakak di sekolah. Teratai berarti di situ nanti kakak memberikan pemberitahuan undangan, semacam undangan kakak. Jadi undangannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Hari ini ada kegiatan sosialisasi tentang program permainan tradisional di jam ini, tanggal ini, di ruangan ini. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bersedia mengikuti kegiatan partisipasi kita dalam program ini. Itu ada buktinya kakak dalam komunitas di grup WA yang ada di sekolah kakak. Itu nanti di screenshot
di grup kakak itu. Apakah kakak sudah memberitahukan kepada gurunya atau tidak? Itu buktinya. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Ini dia kakak-kakak nanti setelah program kakak sudah disetujui oleh teman-teman atau kepala sekolah, selanjutnya kakak melakukan kegiatan sosialisasi di dalam sekolah. Ini nanti saya harapkan kakak-kakak setiap kegiatan kakak itu berupa video dan foto kegiatan itu harus ada. Foto dan videonya. Dan keempatnya dokumen lain yang relevan. Dokumen yang lain ini kakak-kakak ini berupa apa ya, daftar hadir, berita acaranya itu harus ada. Nanti saya kirimkan kakak-kakak contohnya nanti ya. Oke, kita lanjut. Rencana tindak lanjut RTL, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini menurut dari Sukan Ratnakar. Jadi ini menurut dari ini ya, seorang ilmu ya. Dan ini mode penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut. Ini dia kakak-kakak bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjutnya atau RTL, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal kakak-kakak slide-nya itu ada 9. Berarti yang tadi keempat-empatnya itu tadi harus kakak memiliki 9 slide yang kakak buat nanti berupa PPT ya. Berupa PPT nanti itu ada 9 slide. Yang pertama itu, ini dia kakak-kakak komponen programnya, judul program atau kegiatan kakak, latar belakang dari program kakak, tujuan program kakak, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelimanya, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini kapasitas yang dimiliki Kak. Ini berupa tentang aset ya. Aset-aset yang ada di sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasinya. Yang kedelapan, ini kemungkinan tantangan. Mungkin tantangan kakak itu yang sulit bagi kakak itu, atau yang bagian dari IT-nya karena IT gitu kurang, atau kurangnya sumber SDM-nya. Itu yang kemungkinan tantangan kakak. Keterangannya, satu, RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Ini jadi kakak, program kakak tadi sudah kakak dapat dari dari umpan balik dari teman-teman. Nanti kakak-kakak perlu melakukan presentasi dan saling bekerjasama dengan di grup KBS-nya. Dengan program kakak ini harus dilaksanakan di kemudian hari. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. 4. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ini dia kakak-kakak buktinya nanti tugas-tugas kakak setelah melakukan promosi, sosialisasi nanti ini harus dilengkapin kakak-kakak semuanya. Oke, kita lanjut. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Ini kakak yang ke-9 slide atau 8 item yang perlu kakak siapkan ini atau komponen ya. Yang pertama, judul program kegiatan. Penjelasan tentang komponennya, judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini kakak-kakak sudah itu bisa dipakai dan boleh disosialisasikan di komunitas belajarnya. Dan uraikan secara singkat konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul
yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Ini kegiatan apa ya kakak yang tatap muka kemarin kita. Yang kedua, latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Itu berupa apa ya? Tentang latar belakang program kakak itu apa. Misalnya Undang-Undang 1945 dengan pasal ini pasal apa ya, pendidikan ya, itu dimasukkan. Setelah itu nanti dijelaskan. Selanjutnya jelaskan konteks program kakak itu. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Ini berdasarkan pemetaan aset kaitkan dengan yang telah kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid atau orang tua dan data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Ini nanti kakak-kakak, ini latar belakangnya itu harus sesuai dengan visinya kita untuk untuk melakukan rancangan program kita yang berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini perlu. Oke, kita lanjut. Yang ketiganya, tujuan program, penjelasan tentang komponennya. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ini kakak-kakak, tujuan program kakak itu memang betul-betul berpusat kepada peserta didik. Jadi nanti kegiatan ini memang yang bermanfaat kepada peserta didik sehingga peserta didik itu mendapatkan perasaan nyaman dalam kegiatan ini nanti. Oke, yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil diharapkan untuk tiap tujuan. Yang mana penjelasannya yang nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian memberikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid kembali. Selanjutnya, seperti pada saat kita bersama-sama mempelajari SEM, ini dia kakak-kakak yang saya sampaikan ya. Anak-anak itu nanti dapat melakukan kegiatan yang kakak buat nanti programnya. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Support Education Model. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Nah, ini yang punya Kak Ahmad ya kemarin ya Kak? Kak Ahmad? Ya Kak. Ya Kak, benar Kak ya. Ya, ini bisa dipakai Kak Ahmad dengan melakukan kegiatan. Jadi kakak-kakak Kak Ahmad itu bisa melibatkan anak nanti ya. Jadi anak itu yang melakukan nanti. Ya Kak, kita coba ya Kak. Oke, siap. Saya harapkan itu nanti Kak. Oke. Kalau nanti sukses kakak punya Kak Ahmad bisa ditampilkan nanti di YouTube dan masukkan ke PMM Kak. Itu namanya praktek baik namanya nanti. Iya Kak. Oke, lanjut. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Penjelasan tentang komponennya, program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala programnya, kegiatan yang merinci ukuran dari detail target populasi
kelas dan usia. Nah, ini Kak Ahmad harus ini ya, kelas 4, 5, 6 ya. Kelas 1, 2, 3 tidak bisa diajak kerjasama karena mereka masih itu ya pengawasan dari kita. Oke, lanjut. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Apa ya kakak-kakak ya? Sebelum kakak setelah kakak membuat sosialisasi videonya di semester apa ya, semester ganjil ini, kalau memang dilakukan di saat class meeting, lakukan Kak, supaya ada programnya kakak nanti. Oke, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek, yuk gerak. Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya dan sebagainya. Indra Sari, sebagai guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri Word, PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Ini nanti kakak boleh pakai kerjasama dengan teman-teman kita. Nanti sebagai apanya nanti kakak ini aja kolaborasi aja dengan teman-temannya. Oke, yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Ini tentang aset-aset thinking yang ada di sekolah kita. Ini tentang aset-aset yang ada, sesuaikan aja kakak-kakak asetnya di sekolah. Nggak perlu ditambahkan, nggak perlu dikurangkan. Yang penting ada aset yang memang real, nggak ditambah-tambah gitu. Oke, kita lanjut. Ini rencana evaluasinya. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja yang kakak-kakak akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid. Nah, ini nanti kakak-kakak minta nanti semacam umpan balik dari refleksi dari teman kita bisa, dan juga dari anak juga bisa setelah kita melakukan program, dan juga nanti itu sebagai buktinya kakak nanti. Ini yang kedelapannya atau yang terakhir, kemungkinan tantangan kakak. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Ini kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1. Menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Ini kemungkinan tantangan ini kakak-kakak harus dijelaskan. Mungkin tantangan kakak nanti bagian dari aset nanti, mungkin aset manusia, aset finansial kita nanti itu perlu kakak bahas nanti di kegiatan kakak. Oke, kita lanjut. Ini dia kakak, B, aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL. Coba kakak pahami ada apa ya, yang keempat-empatnya TKKR. Ini perlu kakak pahami dan kakak pelajari, yang mana itu yang kakak buat itu sesuai dengan program kakak. Ini kita ini aja ya, kita lihat aja, kakak baca, habis itu nanti kita lanjutkan. Oke, kita lanjut. Lini masa rencana tindak lanjut RTL, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Setelah kakak melakukan sosialisasi, kakak menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto,
kegiatan, notulen, catatan, diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Ini kakak-kakak, video nanti itu kakak kirim linknya aja, dan foto dokumentasi kegiatan kakak pada saat kakak melakukan sosialisasi dengan teman rekan sejawat dan termasuk capsek itu diambil. Setelah itu notulennya apa atau berita acaranya, dan juga grup yang kakak kirim undangan itu perlu di screenshot kak, terus dimasukkan ke dijadikan scan. Habis itu jadikan satu aja kak, itu yang berupa foto ya. Kalau video itu yang linknya aja. Berarti kakak ini harus ada dua ya, video satu dan foto kegiatan selama kakak sosialisasi. Penilaian RTL nanti setelah unggah RTL kakak itu sudah melakukan penilaian. Jadi kami dituntut sama BGP kakak-kakak minggu besok itu sudah terakhir di tanggal di tanggal 15 kalau nggak salah. 15 itu sudah kami melakukan penilaian sebagai fasilitator. Dan itu tanggal 12-nya kakak sudah melakukan pengambilan video. Jangan lupa kakak-kakak tanggal 21 sampai 23 itu kami sudah kembali lagi ke Pekanbaru pertemuan untuk melaporkan penilaian yang selanjutnya. Oke. Dan umpan balik RTL-nya setelah 6 hari penyusunan RTL kakak ini. Berarti setelah kakak melakukan sosialisasi harus ada umpan baliknya nanti kakak-kakak. Oke, kita lanjut. 4, diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak yang perlu ditanya apa tentang RTL kita. Silakan. Atau sudah paham semua kakak-kakak semuanya? Oke, silakan tanggapannya Kak. Ada perlu tanggapan dari kakak? Ya kak, saya kak. Ya, Kak Herman, Kak Ahmad. Baik kak, mungkin seperti ini kak bertanya kan, ini setelah rancangan RTL ini dibuat, itu batas waktu kami unggah itu tanggal berapa kak? Tanggal 12 kak. Tanggal ini ya, sebelum tanggal 15 lah, itu udah diunggah videonya dan bukti-bukti foto kegiatannya. Berarti akhir minggu besok kakak itu berarti. Oke kak, kemudian kak, seperti pertemuan kita kemarin waktu tatap muka di Rengat kan kak? Ya. Ya mungkin kita kami mungkin bersama teman-teman kalau ada waktu memang seperti itu aja dibuat kak ya, macam saran dari kakak juga kemarin kan. Ya, Kelompok boleh. kita ini kelas ini 10 ya tergantung kawan yang lainnya, kakak-kakak yang lain setuju apa tidak kan. Iya. Itu kak, kemudian untuk RTL saya semalam itu kan kak juga tidak belum sempurna gitu kan kak, masih ada mungkin rancangan, mungkin latar belakangnya belum saya bikin gitu kan. Kemudian itu kan sudah diunggah tuh kak di tugas gitu kan. Kalau seandainya dirubah misalnya atau saya lain mungkin keadaan tantangan misalnya di sekolah itu, wah ini sulit ya, ini akan saya hadapi karena ini kan belum kami jalankan kak. Seandainya kami rubah gitu apa boleh apa tidak kak? Boleh kak, boleh. Oh, kalau boleh. merasa kurang puas juga nggak apa-apa, dirubah aja kak. Gitu, mana tahu kan. Ya kak, itu dulu kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ahmad Pandi. Oke, saya beri sedikit kakak-kakak. Kemarin kan sudah saya sampaikan untuk kakak-kakak yang waktu kita tatap muka pertama di Rengat. Perlu kakak-kakak kalau untuk kegiatan sosialisasinya teman-temannya boleh aja, tapi jangan ini ya, ini bagian dari kegiatan kakak ini. Setidaknya nanti ada yang perlu kita pahami itu nanti. Yang harus ada itu ada KBS-nya, Capsek-nya, ada gurunya atau rekan sejawatnya, itu perlu kakak libatkan nanti pada saat kakak melakukan sosialisasi dengan rancangan program kakak, itu penting. Itu baru saya sampaikan ini karena itu sampaian dari BGP kemarin gitu. Oke, paham ya kakak-kakak semua ya? Oke, ada pertanyaan lagi Kak Herman?
Sudah. Oke Kak, tanya nih Kak, berarti kepala sekolah harus datang di situ Kak? Iya, harus datang Kak. Semua kepala sekolah, maksudnya kami kan Ini Kak Herman melakukan kegiatannya nanti di mana, sekolah mana? barangkali gabung sama Bu Sri atau bagaimana? Gabung. Ya boleh. Begini, maksud kami kan begini kemarin Kak. Jadi kan kita yang peserta nih semua, kami bergabung membuatnya. Capseknya yang kita juga, nanti semuanya kita juga. Cuman kalau untuk penyampaian programnya bagaimana kalau kami ini di sekolah masing-masing aja, waktu pembuatan video kita aja gitu, apa tak bisa begitu Pak? Apa Kak? Boleh. Tapi gini Kak. Atau gini aja, kakak-kakak melakukan simulasi tapi waktunya nggak ada ya. Tapi gini Kak, ini nanti ke tugas-tugas kakak itu kan masing-masing sekolah harus punya program pesertanya. Jadi harus sesuai dengan kegiatan kakak. Yang ada dilibatkan itu adalah Capsek, gurunya atau majelis gurunya, dan juga teman-teman rekan sejawatnya itu. Jadi itu harus kakak-kakak semuanya. Ini penyampaian ini baru sekarang, kemarin ada pertanyaan juga dari teman-teman seperti itu. Jadi diharapkan nggak perlu banyak Kak. Kalau untuk masalah untuk di sosialisasi nanti guru-gurunya nggak usah banyak. Setidaknya ada berapa orang atau paling banyak itu udah 10 itu udah cukup lah. Itu udah cukup. Jadi kalau ada 8 juga nggak apa-apa. Tapi itu yang perlu kita pahami, kakak-kakak, ini tugas program kakak perlu kakak sampaikan dengan sekolahnya masing-masing. Gitu. Paham ya kakak-kakak semua ya? Ya Kak, kalau saya dari jauh-jauh hari sudah dianjurkan oleh kepala sekolah Kak. Oh sudah dianjurkan? Iya sudah dianjurkan, saya pun sudah ngasih program itu. Oh sudah. Ya itu kan saya bilang kan, apa bedanya project sama KBS ini, saya bilang sama ibunya kan, sama kepala sekolahnya kan. Sementara ibu mencontohkan kemarin project, ibu pergi ke studi banding ke Bengkulu, membawa itu tadi oleh-olehnya itu project itu. Sementara KBS ini komunitas belajar di sekolah. Dibawalah Kak, namanya ketua komite. Ya. Nah, makanya terbentuklah di sekolah saya itu namanya Batang Keramat, karena supaya lebih ingat dan lebih masyarakat kepada masyarakatnya. Maka disebutlah itu Batang Keramat, apa yang enak didengar dan yang mudah diingat. Maka dibilanglah sama kami Batang Keramatnya itu kebetulan di desa saya itu ada namanya batang yang bisa dikeramatkan kan itu. Oke, ya. Nah, jadi saya tanya, kalau yang aktif kan Bu, KKG yang aktif kan cuma 2 Bu, KKG olahraga sama PAI. Ya. Bagaimana kemarin ada juga namanya BIMTEK oleh wali kelas 5, wali kelas 6. Ya. Tadi baru kami di mengenai apa namanya itu. Nah, seperti itu. Ya. Itu proses pembelajaran Kak Herman yang kita ketahui tentang RTL kita ini, rencana tindak lanjut kita yang sesuai dengan sesuai dengan diri kita. Misalnya kita olahraga, berarti kita punya program kita itu yang berhubungan dengan P5 Kak. Yang berhubungan dengan P5. Kan ada tuh kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu kan ada. Kalau kearifan lokal itu kan merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang selalu dilestarikan. Contoh, kegiatan kita ini kita mau membuatkan, saya ingin membuat rencana tindak lanjut nih, saya ingin punya program, rencana saya mau bikin kegiatan ayo gerak, atau kita ayo senam gerak, atau senam pagi. Nah, senam paginya apa gitu. Itu kan ada tuh kegiatannya. Senam pagi itu kita melakukan kegiatan
senam aerobik atau senam jalan kaki atau jogging, itu kan ada kegiatannya program kita. Yang sekarang ini kita kan melakukan rencana tindak lanjut kita itu berupa kegiatan yang berpusat kepada peserta didik yang sesuai dengan jurusan kita. Itu tadi punya Kak Ahmad Pandi tadi yang kemarin itu bagus. Kemarin apa Kak judulnya Kak Ahmad Pandi? Sepak bola. Kak. Saburaga ya. Sabtu olahraga, Sabtu kebugaran olahraga. Iya. Jadi Kak, kalau RTL itu sama dengan ekstrakurikuler Kak? Ekstrakurikuler yang ditanya yaitu kan kegiatan ekstrakurikuler sama aja, sama Kak. Tapi yang kita ini program itu yang bisa dipakai program itu untuk yang untuk kedepannya atau yang berjangka panjang atau jangka pendek atau jangka menengah kegiatan kita itu. Kalau yang ekstra itu bisa aja ekstranya ekstra apa Kakak lakukan. Kalau itu kan memang programnya sekolah kan, ekstra itu kan. Benar Kak, kalau menurut saya tambahkan Kak Herman itu kan kita boleh memilih itu mau intrakurikuler atau ekstrakurikuler kegiatan proyek yang kita buat ini. Kalau Kak Herman itu enggak tuh Kak, kalau gurunya atau sekolahnya yang malah minta kan kapan? Kalau kami Bu Sri, Kak Sri dan kawan-kawan lain masih bertanya ini kapan ya kami nak sosialisasi sama kawan-kawan, kapan waktunya? Sementara proyek yang sedang kami rancang ini sempurna kan Kak. Itu yang kami pertanyakan. Kalau Kak Herman enak itu kepala sekolah yang mendukung bisa kapan saja gitu kan. Kalau kami mau bergabung kita 10 ke peserta kita semalam itu kami anjurkan sebaiknya di sekolah masing-masing aja kan gitu lebih baik gitu kan. Itu maksudnya Kak. Ya kalau gitu kan. Tadi yang ekstra. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ahmad Pandi. Jadi program itu disesuaikan aja Kak, yang boleh yang jangka panjang maupun jangka menengah. Ya itu yang saya sampaikan itu kegiatan itu yang RT itu rencana tindak lanjut kita apa. Setelah ini kita ingin membuat programnya yaitu tadi membuat program mungkin Kakak membuat programnya pencaksilat itu kan itu termasuk ekstrakurikuler karena kita ingin mendapatkan anak-anak yang bibit-bibit yang bagus kan gitu ya Kak Herman ya. Ya Kak, betul. Nah, ya nggak apa-apa itu boleh. Nah, kembangkan nanti programnya apa, tujuannya apa, strateginya apa, keterlibatan nanti guru-guru itu bagaimana nanti. Itu aja. Yang penting berpusat kepada peserta didik Kak. Oke Kak, makasih. Nah, kalau saya menganjurkan itu lebih bagus kayak ini, kearifan lokal itu budaya kita loh. Itu tadi gasing. Sekarang itu permainan gasing itu saya sampai di mana ya terakhir itu saya melihat itu di lupa saya di mana itu terakhir saya melihat anak-anak yang main gasing itu loh. Sampai sekarang sudah mulai menghilang. Kenapa? Karena itu kan anak-anak sekarang kan udah melupakan dengan budaya masing-masing atau permainan tradisional gitu loh. Saya pinginnya pengembangan kita itu pengembangan di permainan tradisional dikembangkan lagi atau dilestarikan lagi gitu loh. Kakak-kakak semua ya, sudah paham ya? Sedikit Kak. Jadi yang ini tadi yang rencana kami tadi kan inginnya membuat video tuh kami aja para peserta tidak usah pakai kepala sekolah masing-masing. Namun program kami itu tetap diketahui dan disetujui oleh kepala sekolah kami masing-masing gitu Kak. Jadi bagaimana Kak? Bisa itu harus ada ini Kak, harus ada apa ya? Harus adanya capsek loh. Jadi setiap itu yang kakak melakukan sosialisasi harus disetujui dengan capsek. Yang penting di dalam kegiatan sosialisasi kakak itu adanya capsek, adanya guru itu yang terlibat di dalam itu Kak. Yang saya sampaikan tadi yang udah disampaikan sama Kak Ahmad Pandi tadi. Jadi masing-masing sekolah aja yang perlu yang kakak sosialisasikan aja sesuai dengan program kakak aja gitu. Jadi kalau kakak memaksakan seperti itu nanti teman-teman kita yang jadi pesertanya atau komunitas guru ya, gitu ya? Iya. Terus nggak ada capseknya gitu? Iya, maksudnya yang kami ini aja peserta nih yang seperti anjuran kakak yang pertama dulu. Iya, kemarin gitu. Kalau saya kan inginnya seperti itu, tapi ada penyampaian dari BGP tidak boleh. Karena apa? Ini nanti kan video kakak itu kan nanti mau diapakan Kak?
kalau memang video kakak itu termasuk terbaik, nanti kan dimasukkan ke PMM gitu. Jadi harus ada, anjuran saya memang nggak gitu supaya kakak nggak terlalu ribet kan. Tapi ya itu tadi, ya kalau kita cuma minta pendapat dari masing-masing website kita, ya pasti mereka setuju. Cuman kan kita pinginnya dipromosikan nanti, harus ada website gitu loh. Ada penyampaian dari website, kata sepatah dari website kita masing-masing, bahwasan boleh melakukan kegiatan sosialisasi kita dengan sesuai program kita sendiri. Itu aja Kak. Oke lah Kak kalau begitu. Iya. Cuman dari Kak Eka, silakan Kak Eka. Tidak ada, kita lanjut. Saya dengan Wira ikut jumpa. Oke, yuk. Ya. Kak, sedikit bertanya Kak. Oke, Kak Susi. Sosialisasi tadi itu dipoto atau divideokan Kak? Yang pertama divideokan, video itu nanti itu linknya nanti dikirim Kak. Di LMS itu ada 2 nanti yang perlu Kakak upload. Yang pertama foto tadi, dokumentasi kita, yaitu berita acara. Ini enggak kelihatan ya? Berita acara, terus daftar hadirnya berupa tanda tangan, terus catatan kakak. Setelah itu yang bagian-bagian yang lain, yang foto-foto itu dijadikan satu Kak. Jadikan satu file berupa berupa scan ya. Setelah itu yang video itu dikirim linknya aja, kirimkan ke upload LMS. Itu aja Kak, dua tugas. Yang undangan tadi tuh Kak? Undangan tetap lupa satu masuk, undangan itu tadi masuk ke foto dokumentasi Kak. Nah, itu nanti saya contohkan ya. Kalau saya ada tuh. Jadi di situ nanti ada buktinya kakak itu, komunitas kakak menanggapi kegiatan kakak sosialisasi berupa tanggapan dari teman-teman. Misalnya, Bapak Ibu, Assalamualaikum Bapak Ibu, nanti ada kegiatan kita sosialisasi tentang program rancangan saya. Mohon untuk hadir pada tanggal ini, tanggal itu, dan juga jamnya itu dan ruangan berapa gitu. Mohon partisipasinya. Setelah itu nanti kakak kirim di grup. Nanti ada komen dari teman-teman kita. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, nanti kan dijawab itu. Yang itu kakak screen. Setelah itu kakak masukkan ke Word. Jadi dokumennya. Oke. Paham Kak Susi ya? Iya paham, tapi minta tolong itu contohnya tadi ya Kak ya. Oh siap, nanti kita kirimkan foto saya nanti ya. Jadi teman-teman yang lain bisa tahu juga. Oke, siap Kak. Ada lagi? Kita lanjut. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan ini kegiatan kakak. Nanti link itu udah boleh kakak lihat di YouTube juga, boleh contoh-contohnya tentang RTL. Ada itu banyak. Dan juga nanti link saya, foto saya di bukti-bukti saya nanti saya kirimkan. Oke, kita lanjut. Pada sesi akhir hari ini kita kakak-kakak semuanya, yang pertama merefleksikan pembelajaran mode 3. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut kakak. Mudah-mudahan ini RTL kakak minggu depan sudah diupload. Yang saya harapkan nanti kita sebelum Kak, sebelum kita tutup nanti setelah selesai ini kita foto sesi, jangan dulu dimatikan rekaman kita nanti. Oke. Yang kelimanya penutup, kakak-kakak sudah sampai di ujung. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini kakak semuanya memahami apa tugas-tugas kakak nanti tentang RTL kakak atau rencana tindak lanjut yang sesuai dengan program rancangan kakak pembelajaran berbasis proyek di komunitas sekolah kakak atau KBS yang sesuai dengan berpusat kepada peserta didik. Oke. Ini ada pantun lagi kakak-kakak semuanya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung darah burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, dilanjut kakak. Nanti ini bukti karya kakak nanti ada linknya nanti. Tolong
dikirimkan. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai kita, dan juga saya minta maaf kakak-kakak, ini sudah melewati batas waktu kita 2 JP ini sebenarnya, tapi alhamdulillah semua kakak-kakak semuanya mengikuti kegiatan kita. Sebelum itu saya minta maaf atas penyampaian saya atau jaringan yang kurang pas dan juga teman-teman terganggu dengan aktivitas istirahatnya. Mudah-mudahan ini yang kita pelajari atau yang kita melakukan rapat kegiatan ini mendapatkan bagi kita semuanya. Oke, sebelum kita tutup kakak-kakak kita foto dulu sama-sama, mohon kameranya diaktifkan kakak-kakak. Oke. Ya, kakak-kakak, 1, boleh silakan 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi kakak, tangannya. Oke, tangannya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri. Sebelum ini kita nanti jangan dulu keluar. Setelah rekaman kita mati nanti, saya minta kakak-kakak semuanya tetap di posisinya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wira lu baru